Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 2002090220. Di sini judul review jurnal yang saya baca ialah peningkatan hasil belajar metode discovery pembelajaran di IPA. Dalam metode discovery learning, penelitian beranggapan bahwa metode tersebut akan mudah diterapkan terhadap siswanya dan akan menarik perhatian siswanya jika dikemas secara baik. Karena dengan menggunakan metode discovery learning, ia dapat mengajar dengan melibatkan siswanya secara langsung dan berproses kegiatan mental melalui tukar pendapat, diskusi, membaca sendiri, dan mencoba sendiri. Hal ini sama saja dengan ciri-ciri utama belajar, yaitu yang pertama mengeksplorasi, dan yang kedua memecahkan masalah dan menciptakan dan menggabungkan, menganalisasi pengetahuan dan berpusat kepada siswa. Ada 3 ciri utama belajar menemukan, yaitu yang pertama mengeksplorasi dan memecahkan masalah, dan yang kedua untuk menciptakan dan menggabungkan dan pengetahuan, dan yang ketiga berpusat pada siswa. Preview menangkap maksud dari penelitian menuliskan teori dari Binet, Holmes, dan Hofmann yang menjalankan 3 sifat utama dari metode discovery, yaitu yang pertama mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk membuat mengintegrasikan, dan yang kedua mengeneralisasikan pengetahuan, dan yang ketiga siswa dibimbing untuk melakukan aktivitas berdasarkan keterkaitannya dan menentukan tahap serta frekuensi kerjanya sendiri. Penelitian juga menyebutkan beberapa kelebihan dari metode discovery ini, seperti yang pertama, pengetahuan yang dapat bertahan lama dan mudah diingat, dan yang kedua, hasil belajar dengan menggunakan discovery mempunyai efek transfer yang lebih baik daripada hasil metode lainnya. Yang ketiga, menggunakan metode discovery dapat meningkatkan penalaran dari siswa untuk mampu berpikir bebas. Pembelajaran dengan model menemukan tersebut dapat melatih keterampilan kognitif dari siswa untuk menemukan dan memecahkan suatu masalah tanpa meminta pertolongan pada orang lain. Sedangkan kelebihan metode penemuan juga disampaikan oleh Suherman, yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan metode penemuan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar, siswa dituntut untuk berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir lalu menyimpulkannya. Dan yang kedua, siswa dapat memahami dengan benar bahan dari pelajaran karena mengalami sendiri, berproses menemukan, dan juga proses ini menjadi daya ingat dalam jangka waktu yang lama. Dan yang ketiga, dengan melakukan penemuan sendiri dapat menimbulkan rasa puas. Kepuasan ini akan mendorong siswa untuk melakukan penemuan lagi sehingga minat belajarnya meningkat. Dan yang terakhir, siswa memperoleh pengetahuan dari metode discovery akan lebih mampu mentransfer pengetahuan yang didapatkan dari berbagai konteks. Suatu metode bukan hanya memiliki kelebihan saja, sama halnya dengan metode yang lain, discovery juga memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya yang pertama, metode penemuan atau discovery ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelajaran yang menjadikan siswa objek atau siswa yang menerima dan mendengarkan penjelasan dari guru. Dan yang kedua, bahan-bahan yang digunakan untuk belajar sangat banyak. Untuk mengurangi hal tersebut, penelitian memberikan saran dengan melibatkan guru untuk memberikan tuntunan pada siswanya, seperti memberi pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa dan memberi petunjuk dan penjelasan untuk merangsang terjadinya interaksi antara siswa atau membantu siswa merumuskan prinsip dan generasi penemuannya. Kesimpulannya, dengan mereview jurnal penelitian dan penelitian, pereview menjadi mengerti beberapa keuntungan jika menggunakan metode discovery untuk pelajaran di dalam kelas, terutama pelajaran IPA.
dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode discovery dapat meningkatkan hasil pembelajaran dari siswa dengan materi, bentuk, daun, dan fungsinya, sehingga tujuan dari pembelajaran discovery benar-benar tercapai. Dari perencanaan semua yang mengatakan kisaran rata-rata di bawah 80% pada hasil akhir begitu memuaskan, di atas 90% yang dilakukan oleh penelitian. Peripu menyimpulkan bahwa dan bisa disimpulkan bahwa discovery learning merupakan metode yang efektif diterapkan untuk pembelajaran siswa. Selain itu, saran yang diberikan untuk penelitian ini ialah penelitian mau menyertakan tanggapan dari anak-anak yang melaksanakan dan menjalani pembelajaran dengan metode discovery learning ini. Selain itu juga disertakan tanggapan dari guru-guru tentang discovery learning ini dan antisipasi metode apa yang dapat diterapkan di kelas selain discovery learning ini. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.